Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayanti, NIM 2317208838. Prodi Pendidikan Jasmani kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian AKG, menghitung kalori anak dan menghitung kebutuhan gizi anak. Nah, angka kecukupan gizi AKG adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi harian yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan berdasarkan karakteristik seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Nah, tujuan AKG adalah untuk memberikan paduan dalam memenuhi kebutuhan gizi secara optimal sehingga masyarakat dapat mencapai kesehatan yang baik dan mencegah kekurangan gizi. Nah, manfaat AKG meliputi yang pertama itu menjadi acuan dalam perencanaan diet seimbang. Nah, dan yang kedua, membuat individu memahami asupan gizi yang diperlukan. Yang ketiga itu berkontribusi pada kebijakan kesehatan dan nutrisi di tingkat masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan kalori anak. Menghitung kebutuhan kalori anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak Anda mendapatkan jumlah energi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung kebutuhan kalori anak berdasarkan usia, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Yang pertama itu berdasarkan usia. Berdasarkan usia, Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia telah menetapkan standar kebutuhan kalori harian anak berdasarkan usia. Berikut adalah beberapa grup usia dan kebutuhan kalorinya. Yang pertama itu usia 0-6 bulan, 550 kcal per hari. Nah, yang kedua usia 7-11 bulan, 725 kcal per hari. Ketiga, usia 1-3 tahun, 1125 kcal per hari. Nah, yang keempat, usia 4-6 tahun, 1600 kcal per hari. Yang kelima, usia 7-10 tahun, 1850 kcal per hari. Anak laki-laki yaitu usia 10-12 tahun, 2100 kcal per hari. Yang kedua, usia 13-15 tahun, 2475 kcal per hari. Ketiga, usia 16-18 tahun, 2675 kcal per hari. Nah, yang anak perempuan, usia 10-12 tahun, 2000 kcal per hari. Kedua, usia 13-15 tahun, 2125 kcal per hari. Ketiga, usia 16-18 tahun, 2125 kcal per hari. Nah, yang kedua itu berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Dalam beberapa kasus, kebutuhan kalori dapat dikalkulasikan menggunakan rumus Coffey-Vale yang didasarkan pada berat badan dan tinggi badan. Berikut adalah contohnya. Pada anak usia 0-3 tahun, rumusnya itu energi sama dengan alfa kali BB tambah beta kali TBM. Energi sama dengan alfa kali BB tambah beta kali TBM. Laki-laki itu rumusnya alfa sama dengan 0,16, 7, beta sama dengan 15,174, Y sama dengan 617,6. Alfa sama dengan 0,167, beta sama dengan 15,174, Y sama dengan 617,6. Yang bagi perempuan itu alfa sama dengan 16,252 per beta sama dengan 1618 per gamma sama dengan 413,5. Nah, yang ketiga itu pertimbangan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik juga mempengaruhi kebutuhan kalori. Anak yang lebih aktif biasanya membutuhkan lebih banyak kalori daripada anak yang kurang aktif. Meskipun demikian, data resmi masih fokus pada kebutuhan dasar
tanpa mempertimbangkan variasi aktivitas yang signifikan. Nah, yang keempat itu kondisi kesehatan. Ada beberapa kondisi medis tertentu seperti penyakit kronis atau defisiensi nutrisi dapat mempengaruhi kebutuhan kalori individual. Nah, oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menyesuaikan kebutuhan kalori anak berdasarkan kondisi spesifiknya. Yang pertama itu dengan demikian, menghitung kebutuhan kalori anak melibatkan kombinasi informasi tentang usia, berat badan, tinggi badan, dan potensi aktivitas fisik, serta pertimbangan kondisi kesehatan individual. Yang pertama itu berdasarkan usia. Kebutuhan protein harian anak bervariasi sesuai usia. Usia 0-6 bulan ASI eksklusif. Yang kedua usia 6-11 bulan 15 gram. Usia 1-3 tahun 20 gram. Usia 4-6 tahun 25 gram. Usia 7-9 tahun 40 gram. Usia 10-12 tahun 55 gram. Usia 13-15 tahun 65 gram. Nah, yang kedua itu menggunakan berat badan. Kebutuhan protein juga bisa dihitung berdasarkan berat badan. Yaitu kebutuhan protein gram sama dengan berat badan kilogram kali 0,815 gram kg. Kebutuhan protein gram sama dengan berat badan kg kali 0,815 g kg. Nah, misalnya untuk anak dengan berat badan 20 kg, kebutuhannya yaitu proteinnya berkisar antara 1.616 hingga 3.030 gram per hari. Nah, yang ketiga, menghitung persentase dari kebutuhan kalori. Protein sebaiknya memenuhi sekitar 10% kurang 15%, 10% kurang 15% dari total kalori harian. Jika kebutuhan kalori anak adalah 2000 kcal, maka kebutuhan protein kalori sama dengan 2000 kali 0,15 sama dengan 300 kal. Kebutuhan protein kalori sama dengan 2000 kali 0,15 sama dengan 300 kalori. Kemudian konversi ke gram. Kebutuhan protein gram sama dengan 3004 sama dengan 75 gram. Kebutuhan protein gram 4300 sama dengan 75 gram. Dengan demikian, kebutuhan protein anak dapat dihitung berdasarkan usia, berat badan, atau persentase dari total kalori harian. Nah, kebutuhan kalori anak dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu, usia adalah faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan kalori. Anak-anak membutuhkan lebih banyak kalori seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kebutuhan kalori meningkatkan secara signifikan saat memasuki masa pubertas. Nah, yang kedua itu tingkat aktivitas. Nah, anak yang lebih aktif seperti yang terlibat dalam olahraga atau permainan fisik memerlukan lebih banyak kalori dibandingkan dengan anak yang kurang aktif. Aktivitas fisik meningkatkan pengeluaran energi. Nah, yang ketiga, jenis kelamin. Kebutuhan kalori juga berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun pada usia yang sama, laki-laki umumnya memiliki massa otot lebih banyak dan metabolisme yang lebih tinggi, sehingga memerlukan lebih banyak kalori. Nah, yang keempat itu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan anak dengan kondisi tertentu, seperti penyakit kronis atau infeksi. Nah, mungkin memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan. Nah, yang kelima, genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi metabolisme dan komposisi tubuh, yang pada gilirannya
memengaruhi kebutuhan kalori anak. Memahami faktor-faktor ini penting untuk memastikan asupan kalori yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Selanjutnya itu menghitung kebutuhan karbohidrat anak dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, yaitu berikut adalah cara untuk menghitungnya. Yang satu itu menentukan kebutuhan kalori harian. Nah, kebutuhan kalori anak ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Nah, misalnya anak usia 4-6 tahun membutuhkan sekitar 1.600 kcal per hari. Nah, yang kedua itu hitung persentase kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat sebaiknya menyuplai sekitar 50-65% dari total kalori harian. Nah, misalnya jika kebutuhan kalori harian anak adalah 1.600 kcal, maka kebutuhan karbohidrat sama dengan total kalori kali persentase karbohidrat sama dengan total kalori kali per persentase. Menggunakan persentase 55%, karbohidrat sama dengan 1.600 kali 0,55 sama dengan 880 kcal. Karbohidrat sama dengan 1.600 kali 0,55 sama dengan 880 kcal. Nah, yang ketiga itu konversi kalori ke gram. Karena setiap gram karbohidrat mengandung sekitar 4 kalori. Konversi kalori karbohidrat ke gram dapat dilakukan dengan rumus. Kebutuhan karbohidrat gram sama dengan kebutuhan karbohidrat kalori 4 kebutuhan karbohidrat gram sama dengan 4 kebutuhan karbohidrat kalori. Sehingga kebutuhan karbohidrat gram sama dengan 8.804 sama dengan 2.220 gram kebutuhan karbohidrat gram sama dengan 4.880 sama dengan 2.220 gram. Dengan demikian, anak yang membutuhkan 1.600 kcal per hari dengan proporsi karbohidrat sebesar 55% memerlukan sekitar 220 gram karbohidrat setiap harinya. Menghitung kebutuhan lemak anak dapat dilakukan dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama itu tentukan kebutuhan kalori harian. Pertama, hitung kebutuhan kalori harian anak berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Misalnya, seorang anak berusia 6 tahun mungkin membutuhkan sekitar 1.600 kcal per hari. Nah, yang kedua itu hitung persentase kebutuhan lemak. Nah, lemak sebaiknya menyuplai antara 20-30% dari total kalori harian. Misalnya, jika kebutuhan kalori harian adalah 1.600 kcal, maka kebutuhan lemak sama dengan total kalori kali persentase lemak sama dengan total kalori kali persentase. Menggunakan persentase 25%, lemak sama dengan 1.600 kali 0,25 sama dengan 400 kcal. Lemak sama dengan 1.600 kali 0,25 sama dengan 400 kcal. Nah, yang ketiga itu konversi kalori ke gram. Karena setiap gram lemak mengandung sekitar 9 kalori. Konversi kalori lemak ke gram dapat dilakukan dengan rumus kebutuhan lemak gram sama dengan kebutuhan lemak kalori. 9 kebutuhan lemak gram sama dengan 9 kebutuhan lemak kalori. Nah, sehingga kebutuhan lemak gram sama dengan 4.009 sama dengan 44,44 gram kebutuhan lemak gram sama dengan 9.400 sama dengan 44,44 gram. Dengan demikian, anak yang membutuhkan 1.600 kcal per hari dengan proporsi lemak sebesar 25% memerlukan sekitar 44
gram setiap harinya. Menghitung kebutuhan vitamin dan mineral anak melibatkan beberapa langkah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kebutuhan gizi total. Berikut adalah cara untuk menghitungnya. Yang pertama itu, tentukan kebutuhan kalorik harian. Pertama, hitung kebutuhan kalori harian anak berdasarkan usia dan tingkat aktivitas. Misalnya, seorang anak berusia 4 tahun mungkin membutuhkan sekitar 1400 kcal per hari. Nah, yang kedua itu, gunakan rekomendasi kebutuhan vitamin mineral. Setelah mengetahui kebutuhan kalori, gunakan tabel rekomendasi dari Kementerian Kesehatan atau sumber kepercayaan untuk menentukan kebutuhan vitamin dan mineral. Berikut adalah contoh kebutuhan harian untuk anak usia 4 tahun. Vitamin A 450 Re, vitamin D 500 mcg, kalsium 1000 mg, zinc 5 mg, besi 10 mg. Nah, yang ketiga itu hitung berdasarkan proporsi kalori. Berdasarkan vitamin dan mineral dapat dihitung sebagai persentase dari total kalori atau berdasarkan kebutuhan harian yang direkomendasikan. Nah, misalnya protein sebaiknya memenuhi 10-15% dari total kalori. Tetapi vitamin dan mineral biasanya memiliki angka tetap. Nah, yang keempat itu perhatikan sumber makanan. Identifikasi sumber makanan yang kaya akan vitamin dan mineral tersebut untuk memenuhi kebutuhan harian. Misalnya, vitamin A, wortel, sayur hijauan, kalsium, susu, yogurt, zinc, daging, dan kacang-kacangan. Nah, yang kelima itu konsultasi dengan ahli gizi. Nah, jika diperlukan, konsultasikan dengan ahli gizi untuk menyesuaikan asupan vitamin dan mineral sesuai dengan kondisi kesehatan anak. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa anak mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pola makan sehat dan seimbang untuk anak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Nah, berikut adalah elemen kunci dalam membentuk pola makan sehat bagi anak. Yang pertama itu, komposisi gizi seimbang. Pola makan harus mencakup. Nah, yang pertama itu karbohidrat, sumber energi utama seperti nasi, roti, kentang, dan pasta. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, ditemukan dalam daging ikan, telur, susu, serta kacang-kacangan. Nah, yang ketiga itu lemak, sumber energi dan membantu penyerapan vitamin. Pilih lemak sehari dari alpukat, minyak zaitun, dan ikan. Yang kelima, serat dari sayuran dan buah-buahan untuk kesehatan pencernaan. Nah, yang kedua, variasi makanan. Berikan ragam jenis makanan setiap hari untuk memastikan anak mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Ini juga membantu mencegah kebiasaan memilih makanan picky eating. Nah, yang ketiga, porsi yang sesuai. Porsi makanan harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan kalori anak. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan sekitar 1125 kcal per hari, sedangkan anak yang lebih besar memerlukan lebih banyak. Nah, yang keempat, jadwal makan teratur. Terapkan jadwal makan yang teratur dengan 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat di antara waktu makan. Nah, yang kelima, batasi makanan tidak sehat. Kurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jahat. Sebaiknya batasi makanan tersebut hanya pada acara khusus. Nah, yang keenam, aktivitas fisik. Dorong anak untuk aktif secara fisik.
sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dengan menerapkan pola makan sehat ini, anak akan lebih mungkin untuk tumbuh dengan baik dan mengembangkan kebiasaan makan yang positif hingga dewasa. Nah, berikut adalah contoh menu sehat untuk anak yang dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka. Yang pertama itu sarapan. Omelet sayuran terbuat dari 2 butir telur, brokoli dan tomat, disajikan dengan roti gandum. Yang kedua itu susu. 200 ml susu rendah lemak. Nah, yang cemilan pagi, buah segar, 1 apel atau pisang. Dan makan siang itu nasi goreng seafood, nasi dengan udang dan cumi, ditambah sayuran seperti wortel dan buncis. Nah, yang ketiga sup ayam. Sup dengan potongan ayam, sayuran yaitu wortel, kentang, dan bawang. Nah, yang cemilan sorenya yaitu yogurt. 100 gram yogurt plain dengan potongan buah beri. Makan malam yaitu krim pasta dan brokoli. Pasta dengan saus krim, daging ayam, dan brokoli. Salad sayur campuran selada, mentimun, dan tomat dengan dressing minyak zaitun. Cemilan malam, kacang-kacangan, segenggam kacang almond atau kenari. Nah, menu ini seimbang dengan kaya akan karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Nah, aktivitas fisik memiliki banyak manfaat penting bagi kesehatan dan perkembangan anak. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik, terbagi menjadi 2. Mengurangi risiko obesitas. Aktivitas fisik membantu membakar kalori dan mengontrol berat badan atau mencegah penumpukan lemak berlebihan. Yang kedua, memperkuat jantung dan paru-paru. Olahraga meningkatkan efisiensi jantung dan paru-paru, membantu untuk bernapas lebih baik dan meningkatkan kapasitas aerobik. Yang kedua, mengembangkan otot dan tulang. Terbagi menjadi 2. Meningkatkan kekuatan otot. Aktivitas fisik memperkuat otot dan meningkatkan koordinasi motorik yang penting untuk keterampilan fisik. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tulang. Olahraga membantu meningkatkan kepadatan tulang yang penting untuk pertumbuhan dan pencegahan osteoporosis di masa depan. Nah, yang ketiga, kesehatan mental. Terbagi menjadi 2, mengurangi stres dan kecemasan. Aktivitas fisik dapat melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Anak yang aktif cenderung tidur lebih nyenyak, yang penting untuk pemulihan dan pertumbuhan. Yang keempat, meningkatkan kognitif. Terbagi menjadi 1, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Olahraga dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori anak, membantu mereka belajar lebih baik di sekolah. Nah, yang kelima itu sosialisasi dan kepercayaan diri, terbagi menjadi 2. Mendorong interaksi sosial. Aktivitas fisik sering dilakukan dalam kelompok yang membantu anak belajar bekerja sama dan bersosialisasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Anak yang aktif cenderung merasa lebih percaya diri dalam kemampuan fisik mereka. Dengan demikian, aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan mental dan sosial. Kesimpulannya yaitu, angka kecukupan gizi atau AKG adalah pedoman untuk menghitung kebutuhan kalori dan nutrisi anak berdasarkan usia, jenis kelamin, serta aktivitas fisik. Menggunakan rumus Scoville, kebutuhan energi dapat dihitung dengan rumus spesifik untuk berbagai kelompok usia. Nah, misalnya yaitu untuk anak usia 0-3 tahun, rumusnya adalah 0,167 kali BB tambah 15,174 kali TB
kurang 617,60,167 kali BB tambah 15,174 kali TB kurang 617,6. Nah, kebutuhan gizi lainnya seperti protein, lemak, dan karbohidrat juga ditentukan sebagai persentase dari total kalori yang diperlukan. Dengan protein sekitar 10-15% dari total kalori. Evaluasi status gizi dilakukan melalui pengukuran IMT dan Z-score. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.